Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Saputra, NPM 19754024, Prodi Agribisnis Pangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis pengoptimalan perkembangan produksi padi tahun 1970 sampai 1996. Tanaman padi merupakan salah satu tanaman pangan yang pokok Indonesia, tentunya, dan mancanegara lainnya. Selain dari tanaman padi, ada juga tanaman cerealia lainnya seperti jagung, gandum, dan lain-lain. Berikut tujuan untuk mengetahui cara mengolah dan menganalisis data penggunaan analisis data, regresi sederhana, dan ujung hasil total dari pendapatan agregat. Dan untuk pembahasan pengertian regresi, yaitu diperkenalkan oleh Van Kis Galton, yaitu meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi mempunyai anak-anak yang tinggi juga, dan bagi orang tua yang pendek mempunyai anak yang menyolok atau pendek juga. Contoh penerapan analisis regresi. Yang pertama, analisis regresi antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya yang disebut Galton. Yang kedua, analisis regresi antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. Yang ketiga, analisis regresi antara harga terhadap penjualan barang. Yang keempat, analisis regresi antara tingkat upah terhadap tingkat pengangguran. Yang kelima, analisis regresi antara tingkat suku bunga bank terhadap harga saham. Yang keenam, analisis regresi antara biaya periklanan terhadap volume penjualan perusahaan. Berikut ada ketergantungan statistik versus fungsional. Yang pertama, hubungan kausal atau ketergantungan statistik mencakup yang ke A, konsumsi dengan pendapatan, ke B, masa kerja dengan produktivitas, yang C, iklan dan penjualan. Yang kedua, hubungan fungsional atau identitas yang mencakup likuiditas dengan aktiva lancar. Yang kedua, produktivitas dan hasil produksi. Yang tiga, upah karyawan dengan jam kerja. Perbedaan mendasar antara korelasi dan regresi yaitu yang pertama, korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan. Dalam korelasi variabel tidak ada istilah tergantung dan variabel bebas. Yang kedua, regresi menunjukkan hubungan pengaruh. Dalam regresi terhadap istilah tergantung dan variabel bebas. Persamaan regresi linear sederhana yang dirumuskan Y sama dengan A plus BX plus. Y yaitu nilai yang diramalkan, A konstanta, B koefisien regresi, dan X variabel bebas. Bisa kita lihat di tabel rumusnya. Data regresi, data yang dikumpulkan dari sampel berikut adalah data yang telah dikumpulkan. Bisa kita lihat di tabel berikut dari tahun 1970 sampai 1966 berapa Y dan X-nya. Analisis data. Nah, di sini juga persamaan regresi. Dan di sini kita bisa lihat di tabel juga tahun 1970 sampai 1996 dari Y kuadrat, X kuadrat, dan XY berapa totalnya. Nilai prediksi XY sebesar. Nah, di sini ada beberapa besarnya harga konsumen jika harga produsennya XY sebesar 45889, 22233, 5543, dan seterusnya. Nah, berikut adalah hasil koefisien determinasinya. Y sama dengan 6.740.769, X yaitu 163,688,999, Y kuadratnya 47.977.654, X kuadratnya 266.787.022, X Y-nya sama dengan 103.477,599. Nah, di sini kesalahan baku estimasinya.
digunakan untuk tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk. Kesalahan yang dibentuk dalam regresi biasanya terhitung pada hitungan yang kurang tepat dalam penempatan dan kesalahan angka dan penjumlahannya. Standar error koefisien regresi digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan dari koefisien regresi. Standar error juga biasanya dari hitungan angka dalam Excel dan hasil dari penjumlahan yang dibuat dari terdiri dalam hasil hitungan pada angka-angka dengan rumus. Nah, di sini baik kita simpulkan terdapat pengaruh positif perubahan harga produsen mempengaruhi harga konsumen yang dibuat dalam angka dan penjumlahan pada angka-angka Excel dan perhitungan dalam kolerasi sederhana dalam bentuk angka dan kini didapat dalam perekonomian tanaman padi Oryza sativa. Implikasinya sebaiknya untuk menstabilkan harga konsumen harus distabilkan terlebih dahulu harga pada produsennya dan dihitung pada angka-angka Excel dari penambahan dan penjumlahan dan distabilkan pada angka kolerasi dalam sebuah titik hasil jumlah. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Maaf kalau ada suara-suara yang mengganggu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.